Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Pada pembahasan kali ini kita akan memulai pembahasan Object Oriented Programming ya. Jadi nanti video ini akan saya buat berseries ya. Jadi series untuk Object Oriented Programming. Nah, pada pembahasan awal ini saya akan mengupas topik ya sebagai pembuka ya, kenapa kok kita menggunakan object oriented programming sih? Kok pendekatannya nggak pakai model-model yang lain? Apa kelebihannya sampai ya ini disarankan untuk kita gunakan? Baik, tidak usah terlalu lama. Sebelum teman-teman semua menyaksikan video ini, silakan bisa subscribe channel ini, dan jika suka dengan video ini silakan bisa like videonya. Baiklah, nah pertama kali coba mari kita bayangkan bersama-sama ya. Teman-teman semua mesti sudah tahu komputer lah ya. Mungkin untuk play video ini juga pakai komputer ya. Jadi ya bayangkan misalkan kita mau merakit sebuah komputer. Saya yakin teman-teman semua di sini sudah tahu apa itu komputer dan komponen-komponen yang ada di dalam komputer itu sendiri. Nah, tentunya ketika kita mau merakit komputer dan kita gunakan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Ya, tentunya yang pertama harus beli komponen-komponen hardware komputer itu. Ya, beli power supply, beli kipas, kemudian hard drive. Kalau perlu ada optical drive-nya juga, ada RAM, ada VGA, ada CPU, motherboard, ya dan lain sebagainya. Nah, jadi kita beli komponen-komponen tersebut. Nah, setelah itu, ya komponen yang sudah terbeli kita rakit satu persatu menjadi satu kesatuan komputer itu sendiri. Nah, setelah jadi kan ya komputer tersebut, nah sambungkan aja ke listrik. Setelah itu kita nyalakan dan komputer berjalan, kan kayak gitu ya. Jadi secara sederhana kita beli komponen itu kita pasang rakit, setelah jadi kemudian colokin ke listrik, habis itu nyalain, komputer bisa digunakan. Nah, ketika kita menggunakan komputer ini, kita tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu, diantaranya beberapa ini ya, kayak misalkan core dari CPU-nya berapa, mau 1, mau 2, mau 3, mau 6, intinya komputer itu berjalan ya gitu kan ya. Kemudian ada berapa piringan di hard drive-nya kayak gitu ya, di hard disk ya, hard drive-nya di hard disk-nya ada berapa, mau ada 4, 5, ada 6 atau berapa, kemudian ukuran diameternya dari piringan tersebut berapa inch, itu kita tidak perlu merisaukan kayak gitu ya. Kita bisa menyimpan data-data di komputer kita. Kemudian RAM yang dipasang buatan Jepang kah atau Korea atau buatan Indonesia, itu kita juga tidak perlu repot memikirkan itu. Yang penting RAM bisa digunakan di PC kita, kan kayak gitu ya. Dan masih banyak yang lainnya seperti itu. Nah, secara sederhana kita hanya memasang komponen-komponen hardware tersebut ya. Ya kita pasang aja di tempat yang sudah disediakan. Jadi di komputer itu kan di motherboard itu kan ada slot. Nah, kita pasangin aja sesuai dengan slotnya. RAM ya di slot RAM kayak gitu ya. Kemudian untuk hard disk ya nanti ada kabel-kabel yang nancep di hard disknya. Kemudian motherboard itu juga nanti nancep di casing. Casing nanti ada penutupnya, plug kayak gitu kan ya. Setelah itu kita berharap komputer bisa berjalan setelah kita memasang komponen-komponen kayak gitu ya. Harapannya sih berjalan kan kayak gitu ya, walaupun kadangkala ada yang tidak istilahnya ya, tidak langsung jalan. Kenapa ya, bisa jadi nancepin komponen-komponennya kurang dalam kayak gitu kan ya, ataupun ada komponen yang belum terpasang karena teledor misalnya kayak gitu. Nah, tentunya walaupun simple kayak gitu, kita kembali lagi pasang komponen-komponen sesuai dengan
port dan kabelnya, nggak bisa sembarangan. Tapi saya yakin walaupun seperti itu, hal ini tidaklah sulit bagi kita yang mau merakitnya. Toh beberapa website juga menyediakan bagaimana cara merakit komputer. Jadi teman-teman semua kan bisa lihat di website tersebut. Atau ada manual booknya, misalkan kita beli di tempat ya di toko yang menjual PC rakitan ataupun komponen-komponen hardware komputer, mesti adalah kayak manualnya kayak gitu kan ya. Nah, saya kasih contoh yang lainnya ya supaya maksud saya membayangkan awal ini seperti apa sih, untuk apa kayak gitu ya. Ya, contoh lain adalah mobil kayak gitu. Ya, mobil ini merupakan gabungan dari komponen-komponen yang teman-teman sudah tahu sendiri kan ya. Ada kursi, ada pintu, ada ban, ada rem, ada mesinnya, ada sasisnya, transmisinya, ada koplingnya, ada macam-macam. Ininya ada komponen-komponen. Seperti layaknya komputer tadi ya, yang ada komponen-komponen hardware-nya kayak gitu. Mobil pun ada komponen-komponen hardware-nya. Nah, itu ya. Nah, setiap komponen yang ada itu kita bisa beli dengan mudah di toko-toko penyedia spare part dari mobil kayak gitu ya. Jadi artinya apa? Jadi komponen itu gampang sekali, mudah untuk diproduksi kembali. Toh kayak di pabrik-pabrik otomotif gitu kan ya. Itu tiap hari kan mereka memproduksi komponen-komponen dari mobil kan kayak gitu kan ya, tiap hari memproduksi kayak gitu, entah nanti mau digunakan apa enggak ya pasti digunakan kayak gitu kan ya. Nah, contoh ban yang sama persis dapat digunakan di banyak mobil, tentunya dengan spesifikasi yang sama. Contoh nih, ada mobil Xenia sama Avanza, itu kan pabrikan yang beda kayak gitu ya, tapi kan dia kayaknya mirip kayak gitu ya, di mana bannya Xenia itu bisa masuk ke Avanza maupun sebaliknya, tentunya dengan spesifikasi yang sama. Ataupun misalkan ban mobil kita bocor, robek, enggak, kita beli lagi ban, pasang, udah selesai kayak gitu ya. Tidak perlu pusing memikirkan bagaimana cara membuat bannya kayak gitu ya, dari awal sampai akhir kayak gitu. Enggak, karena ban ini tersedia banyak sekali di toko-toko spare part yang kayak gitu. Nah, what's the point? Apa poinnya dari tadi hardware komputer dan hardware atau komponen-komponen mobil? Ya, gitu ya. Jadi hardware seperti komputer dan mobil itu terbentuk dari rakitan beberapa komponen hardware. Ya, tadi kan sudah saya kasih ilustrasi kan ya. Jadi mobil ya dirakit dari komponen-komponen yang ada, nggak langsung mak bedunduk ujuk-ujuk, nggak apa istilahnya ya, nggak terbentuk dari komponen, tapi ujuk-ujuk mak bedunduk satu pluk kayak gitu mobil kan enggak kayak gitu ya. Tapi ada komponen-komponen yang dirakit menjadi satu kesatuan sebuah benda kan kayak gitu. Nah, komponen tersebut dapat digunakan kembali untuk merakit komputer dan mobil lainnya. Jadi intinya di sini adalah komponen-komponen tersebut gampang kita buat kembali. Spesifikasinya dengan desain yang ada bisa kita produksi dengan cepat, mudah. Ya pokoknya kayak gitu ya, cepat, mudah, dan ya tentunya bisa murah kayak gitu. Nah, bagaimana dengan software? Apakah sama seperti hardware kayak gitu kan ya, yang istilahnya mudah diproduksi kembali, mudah dipasang ke sana ke sini ya, dari satu spesifikasi, satu jenis kayak gitu kan ya, satu jenis aplikasi mau dipasang ke aplikasi yang lainnya. Apakah sama kayak hardware? Untuk software ini ya di sini ya kita akan membahas itu nih ya, apakah kita dapat merakit sebuah aplikasi dengan cara yang sama dengan merakit hardware komputer dan mobil tersebut. Nah, jawabannya tidak bisa semudah itu, Ferguson ya. Nah, jadi tidak semudah kayak merakit komputer maupun mobil ya, nggak bisa ya, nggak bisa semudah itu. Langsung ambil, pasang, plug kayak gitu ya, nggak bisa. Nah, tidak seperti hardware, sangat sulit untuk merakit sebuah aplikasi dari menggabungkan komponen-komponen software. Sangat sulit
ya pada zamannya dulu kayak gitu ya, itu programmer belum bisa membangun seperti yang saat ini aplikasi dibangun, yang memanfaatkan library, plugin dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Jadi saat itu tidak bisa membuat apa istilahnya ya, software itu dengan cara cuman kayak merakit tadi ya komputer sama mobil ya, ambil komponen sana, ambil komponen sini, sana, gabungin jadi satu, plug dilah software. Nggak mudah kayak gitu ya. Beda, software beda dengan hardware. Nah, sebelum ke bagian selanjutnya dari pembahasan yang ini kayak gitu kan ya. Nah, ini ada yang namanya pendekatan secara prosedural. Jadi ngoding, membuat program, approach-nya, pendekatannya, orientasinya adalah tradisional prosedural. Jadi prosedural kayak gitu ya. Nah, bahasa prosedural itu gampangnya gimana sih? Nah, ini ada beberapa kelemahan dari bahasa pemrograman ataupun program yang dibuat dengan pendekatan prosedural. Nah, bahasa pemrograman dengan konsep prosedural ini terbentuk dari banyak function. Ya, banyak function. Nah, function itu kan blok kode program untuk mengeksekusi suatu pekerjaan kayak gitu ya. Ada aksi, ada statement di dalamnya. Itu masuk ke function. Kan kayak gitu. Ya. Nah, function ini tidak cocok untuk digunakan kembali di software yang lainnya, di aplikasi yang lainnya. Jadi function itu dibuat ya untuk aplikasi itu sendiri. Nggak bisa istilahnya function ini nanti digunakan kembali oleh aplikasi yang lainnya. Nggak bisa kayak gitu ya. Desain, coding dari function itu tidak serta-merta bisa digunakan kembali oleh aplikasi lainnya, ya, aplikasi yang berbeda gitu. Nah, sangat sulit untuk menyalin function pada satu program ke program yang lainnya. Kalaupun mau menyalin tinggal berarti pakainya copy paste kan kayak gitu ya. Bukan memanggil kode secara langsung ke function itu sendiri. Ya jadi nyalinnya ya kayak gitu. Jadi susah. Ya, enggak efisien kayak gitu. Nah, function ini tidak dienkapsulasi dengan baik sebagai unit yang dapat digunakan kembali secara mandiri oleh program lainnya. Artinya teman-teman bisa lihat gambar di sebelah kanan ini ya. Ini kan ya. Ini merupakan ya ibaratnya ini ya kode-kode program yang ada secara prosedural. Jadi ada header, ada global variable, ada kumpulan function-function, pekerjaan-pekerjaan kayak gitu ya. Nah, di sini misalkan ada function X, ini tergantung dengan global variable yang ada, tergantung dengan function-function yang ada di sini, dan function lain pun tergantung dengan function X ini. Kayak gitu. Dan di sini tidak terenkapsulasi dengan baik. Nah, enkapsulasi dengan baik di sini maksudnya adalah jadi apa istilahnya ya? Ini nanti kalau misalkan ada program lain mengeksekusi ini, dia nggak bisa mengakses yang lainnya juga kayak gitu, ya ataupun sebaliknya. Jadi tidak dibungkus dengan baik, tidak dibungkus dengan baik. Akhirnya bisa jadi kan berceceran. Kalau tidak dibungkus dengan baik kan bisa jadi berceceran atau bungkusnya itu sama sekali nggak bisa dibuka. Kan kayak gitu ya, ada beberapa kemungkinan. Nah, itulah function kayak gitu. Jadi memang function itu tidak didesain istilahnya sebagai unit yang apa ya, mandiri yang bisa digunakan kembali oleh program-program yang lainnya kayak gitu. Ya beda dengan yang ban tadi kan ya. Ban itu kan bisa diproduksi, bisa digunakan kembali kayak gitu ya. Baik oleh mobil yang mereknya apa, misalkan nanti ada Xenia maupun Avanza kayak gitu. Yang penting spesifikasinya sama. Nah, kalau function ini beda, dia nggak bisa digunakan secara mandiri oleh program lainnya. Nah, kemudian untuk pemrograman prosedural ini tidak cocok untuk abstraksi tingkat tinggi, untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Jadi maksudnya abstraksi tingkat tinggi itu gini,
Saat ini kan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang rumit kayak gitu ya, apalagi sudah ada macam-macam kayak machine learning, ada artificial intelligence, ada natural language processing, wah semacam-macam pokoknya ya dari algoritma-algoritma yang ada. Nah, menggunakan pemrograman prosedural itu tidak cocok untuk mengatasi masalah-masalah yang sifatnya kompleks seperti itu, seperti yang ada di dunia nyata. Kayak nanti ada prediksi kayak gitu kan ya, ada clustering, ada wah macam-macam ya. Clustering itu kan pengelompokan kayak gitu ya. Prediksi ya kayak misalkan prediksi curah hujan, prediksi apalagi ya, ya itu tadi ya cuaca, kemudian prediksi suhu, prediksi kayak saham kayak gitu ya, macam-macam. Nah, kemudian programmer yang istilahnya ngoding dengan pendekatan prosedural, contohnya yang bahasa C ya, programmer bahasa C ini harus memikirkan kayak konstruksi dari penggunaan fungsi-fungsi kayak if else ya, ini untuk kan pemilihan, ada loop untuk pengulangan, ada array, method, pointer. Nah, di mana hal ini sangat sulit untuk membangun program yang kompleks tadi seperti yang saya jelaskan. Nah, kalau di sini contohnya customer relationship management ya. Nah, biasanya aplikasi model seperti ini digunakan di perusahaan-perusahaan yang mempunyai customer banyak ya. Tujuannya untuk mempertahankan customer yang ada ataupun bagaimana cara menggait customer yang baru. Kemudian ada juga game sepak bola. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang gamer kayak gitu ya, sering main sepak bola kayak PES atau Winning Eleven kayak gitu ya. Nah, macam-macam itu. Nah, bahasa pemrograman dengan pendekatan prosedural itu memisahkan antara struktur data, ya, variabel dan juga algoritma maupun algoritma ataupun function kayak gitu ya. Nah, function itu algoritmanya, urutan-urutan kode program gitu ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi dipisah kayak gitu ya antara data dan juga functionnya. Nah, salah satu cerita awal 1970-an ini Department of Defense ya atau DoD punyanya Amerika Serikat itu membentuk tim untuk mengidentifikasi anggaran-anggaran di bidang IT mereka. Jadi kenapa kok anggaran IT mereka itu tidak terkendali kayak gitu ya. Jadi banyak pengeluaran di bidang IT ini. Nah, mereka itu menemukan beberapa hal ya, diantaranya adalah 80% dari biaya yang digunakan untuk membangun software gitu ya. 80% dari anggaran biaya untuk membangun software. Jadi IT itu kan gak hanya software ya, ada hardware dan yang lain-lainnya. Nah, 80%-nya itu digunakan untuk membangun software. Bayangkan coba teman-teman. Ya, 80% itu kan nilai yang besar sekali ya, dan hanya 20% untuk pengadaan hardware-nya. Cuman 20% untuk hardware-nya, perangkat kerasnya kayak gitu yang kelihatan mata bisa dipegang gitu. Kemudian dari anggaran software yang 80% itu 80% anggaran software digunakan untuk maintenance. Ya gitu ya. Jadi misalkan ini anggarannya 100.000, berarti 80.000 untuk software. Nah, dari 80.000 itu 80% anggaran berarti berapa? 80.000. 80% dari 80.000 sekitar 65-an ya, 65.000 gitu ya. Nah, anggaran software digunakan untuk maintenance atau perbaikan dan hanya 20% untuk pengembangan software baru. Jadi maintenance ini memegang biaya yang sangat mahal kayak gitu ya, 80% gitu hanya untuk maintenance, memperbaiki software yang sudah ada. Kemudian komponen dari hardware dapat beberapa jenis produk. Jadi komponen hardware yang sama nih kayak gitu, itu bisa diaplikasikan untuk beberapa produk gitu ya. Nah, integrasinya tidak mempengaruhi kinerja produk itu sendiri. Jadi ketika mengintegrasikan komponen di istilahnya perangkat yang lainnya itu tidak mempengaruhi kinerja dari produk itu sendiri. Jadi produknya tetap berjalan sesuai dengan fungsinya kayak gitu ya. Kemudian komponen hardware dapat digunakan produk lain dan juga dapat digunakan kembali. Jadi komponen hardware kayak gitu ya bisa digunakan oleh produk lain kayak gitu.
Kemudian kesalahan hardware hanya terjadi pada area tertentu, tidak secara keseluruhan. Misalkan ada mesin kayak gitu ya, yang rusak misalkan hanya bagian tertentu, itu tidak akan merusak secara keseluruhan mesin itu. Tinggal ganti bagian tersebut, ya. Kemudian mesin itu akan jalan normal kembali, kayak gitu ya. Tidak perlu waktu lama. Ya, mesinnya berhenti sebentar, ganti dengan hardware yang baru, jalanin, udah nggak ada kendala lagi. Ibaratnya nggak ada problem sana sini, udah nggak nyalur kerusakannya kayak gitu ya. Satu rusak, semuanya jadi rusak gitu. Nah, kalau software di sini, prosedur software seringkali tidak dapat digunakan kembali dan tidak bisa bongkar pasang begitu saja. Beda dengan hardware, misal kayak gear kayak gitu ya, itu kan bisa pasang lepas karo PDW ya, kayak itu bisa bebas kayak gitu, tidak susah kayak gitu. Nah kalau software nggak bisa model kayak gitu, bongkar pasang kayak gear kayak gitu nggak bisa. Kemudian kesalahan yang terjadi pada software dapat mempengaruhi program lain yang berjalan di komputer. Nah ini yang bahaya. Jadi software satu ketika ada masalah itu dapat mempengaruhi software yang lainnya juga yang berjalan di komputer itu, ataupun nanti bisa jadi nanti merusak ke jaringan komputer lain yang ada di jaringan tersebut. Nah itu software susah, beda dengan hardware. Jadi kayak gitu ya. Nah tim yang terbentuk tersebut mengajukan sebuah ide dengan membuat software yang memiliki tingkah laku yang sama seperti objek hardware tersebut. Jadi punya tingkah laku itu maksudnya ya gampang dipasang, gampang bongkar pasang, kemudian bisa dipasang di produk-produk yang lainnya, kayak gitu ya, gampang diproduksi ulang, kayak gitu. Nah kemudian DoD, Department of Defense-nya Amerika, itu mengganti lebih dari 450 bahasa komputer yang ada dan menggantikannya dengan bahasa pemrograman yang pendekatannya adalah object oriented ya, atau berorientasi objek bernama ADA. Bahasa pemrogramannya namanya ADA, bukan ada tidak ada ya. ADA itu bahasa pemrograman. Jadi kayak gitu ya. Ini salah satu cerita perubahan yang signifikan dari yang tadi prosedural kemudian diganti di objek. Kayak gitu. Nah, kemudian kita bahas object oriented programming. Seperti apa sih? Oke, konsepnya kalau tadi yang prosedural kan data dan juga function gitu ya, variabel dan function itu sah kayak gitu ya, dipisahkan. Kita mikirin functionnya dulu, alurnya dulu, baru setelah mikirin function data selesai, mikirin function selesai baru data dipikirkan kayak gitu. Nah, apakah sama kayak prosedural untuk OOP ini? Ya, kita lihat ya. Nah, dasar dari sebuah kelas, ya sebuah kelas, di mana melakukan enkapsulasi baik static properties atau atribut atau variabel atau data member, ya gitu ya, atau apalagi ya, properties, yaitu ya static properties, maupun dynamic operation, behavior, function, method, gitu ya, dengan sebuah kotak. Jadi kita desain kelas itu gampangnya kotak, gitu. Itu kotak. Nah ini sebenarnya ya. Ini kotak kayak gini itu kelas. Ini kotak kelas. Ada 5 kelas berarti di sini kayak gini ya. Nah, kemudian ada static atribut nih, atribut, properties, kemudian variabel, data member sama aja. Kemudian ada behavior. Ya, behavior, operation, method, function, ya itu serupa kayak gitu ya. Nah, itu dibungkus dengan kayak gini modelnya. Ya, dibungkus dengan kelas. Nah, karena kelas-kelas itu terenkapsulasi dengan baik, hal ini menjadikan dapat dengan mudah untuk digunakan kembali. Kayak gitu sih konsepnya. Jadi ini kan ada kayak arah panah, message ya, pesan, by pesan kayak gitu ya. Komunikasinya message passing kayak gitu ya. Jadi mengirimkan pesan ke ini. Kayak gitu. Sebenarnya nanti ini jadi objek kayak gitu ya. Nanti ada penjelasan konsep sendiri mengenai kelas dan objek. Nah, dengan kata lain, konsep OOP itu menggabungkan struktur data dan juga properties, algoritma
Ya, struktur data dan algoritma itu digabungkan. Beda dengan yang ini ya, nih, yang prosedural itu memisahkan antara struktur data dan algoritma ya, variabel dan function. Tapi kalau yang OOP itu malah digabungkan. Jadi programmernya berpikirnya sekalian, nggak mikirin function dulu baru data, tapi function dan data itu dipikirkan juga dalam kotak yang sama kayak gitu. Jadi digabungkan antara struktur data dan algoritmanya. Jadi modelnya seperti itu. Nah, pendekatan OOP menyediakan fitur abstraksi tingkat tinggi di mana dapat menyelesaikan masalah kehidupan nyata. Jadi maksudnya abstraksi tingkat tinggi ini kita bisa memikirkan apapun di dunia nyata ini dan diimplementasikan ke kode program. Nah, contohnya tadi yang masalah kayak memprediksi kayak gitu kan ya. Kita kan juga bisa, wah besok kira-kira apa, hujan apa enggak. Dengan apa? Dengan metode-metode tertentu. Contohnya, misalkan melihat apa ya istilahnya ya, kalau orang BMKG itu ya lihat anginnya gimana, kemudian komposisi awannya gimana, wis macam-macam. Pokoknya ada ilmunya sendiri kalau itu. Ya, akan tetapi dengan menggunakan OOP ini bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut yang kesannya rumit sekali itu bisa terselesaikan dengan OOP ini. Karena modelingnya itu sesuai dengan kehidupan yang ada nyata kayak gitu ya. Nah, pendekatan prosedural si Pascal itu memaksa kita memikirkan struktur-struktur komputer. Ya, bit-byte itu dipikirkan kayak gitu ya. Memori alokasinya itu juga dipikirkan. Ini nanti untuk coding ini berapa kayak gitu ya. Itu dipikirkan. Dan yang lainnya kan istilahnya menyelesaikan masalah diminta untuk menyelesaikan komputer kayak gitu ya dengan komputernya. Ini menjadikan waktu yang amat sangat lama sekali. Ya akhirnya kan apa? Nguras pikiran, ya tidak fokus menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian pendekatan OOP seperti Java, C#, C++ ini memberikan kemudahan untuk tidak memikirkan struktur komputer tersebut. Menjadikan kita lebih fokus pada penyelesaian problem itu sendiri. Ya, menyelesaikan masalah yang ada. Misalkan tadi prediksi ya, berarti gimana caranya memprediksi, udah kayak gitu, nggak usah mikirin nanti untuk function ini berapa besaran memorinya kayak gitu ya, misalkan ya untuk fitur ini nanti berapa besaran memorinya kayak gitu, itu nggak perlu. Kemudian kita akan menggunakan object software untuk merepresentasikan dan mengabstraksi entitas dari sebuah ruang masalah untuk dapat diselesaikan. Maksudnya apa? Saya kasih contoh. Nah, kita mau bikin game sepak bola, kayak gitu ya, game sepak bola. Nah, di mana ini kita anggap kompleks kayak gitu ya. Nah, kita bisa game sepak bola itu kayak gini ya, baik kotak-kotak kayak gini. Ini kotak-kotak ini kelas-kelas tadi kan ya, kelas-kelas tadi. Nah, di sepak bola itu ada apa saja? Di situ ada objek-objek apa aja? Kayak gitu. Jadi pikiran kita adalah di sepak bola itu ada objek-objek apa saja di situ. Nah, ini hanya contoh beberapa, ada pemain, tentunya kan ya, ada bolanya, ada lapangannya, ada wasitnya, ada penontonnya, ya pendukung, supporter, ada cuacanya saat itu gimana, ya, kemudian ada papan skornya gimana, kemudian misalkan nanti ada komentator, itu kan ya, ada juga nanti ofisial, wah banyak banget. Nah, ini contoh. Jadi kita bisa melihat objek real yang ada, itu kita representasikan dengan kelas-kelas kayak gini. Kayak gitu ya. Nah, sangat sulit tentunya memodelkan, mendesain game menggunakan pendekatan prosedural. Nah, menggunakan OOP kita dengan mudah memodelkan kayak gini tadi ya. Jadi by object, kita modelingnya by object. Ya, jadi sesuatu yang muncul di game itu, di permainan itu, nah kita buat kayak gini. Nah, kemudian si atribut dan juga algoritmanya tadi kan ya, struktur data dan algoritmanya itu jadiin satu dengan masing-masing kelas ini. Contohnya gimana? Nih, contohnya player. Ya, si player itu atributnya apa aja? Ada nama pemain, ada nomor punggungnya, ada kalau game itu kan ada pergerakan XY kayak gitu kan ya, pergerakan di lapangannya kayak gitu ya. Kemudian dia misalkan warna rambutnya apa,
sepatunya apa, wes macam-macam gitu ya. Kemudian ada yang dilakukan sama si player itu apa aja di lapangan, bisa lari, bisa jalan, bisa lompat ya, nendang bola, kalau kiper berarti kan nangkap bola, nyundul bola, kemudian bisa tackling, wah macam-macam ini. Nah, ini ya jadi satu kotak di kelas player kayak gitu ya, di entitas player ini. Ya gitu. Jadi lebih mudah memikirkan sesuatu yang terlihat nyata real ya, secara kasat mata itu kelihatan kayak gitu. Jadi langsung didesain kayak gitu. Ya, modeling. Kemudian bola, ada posisi X, Y, Z, bola di mana. Kemudian ada radiusnya berapa, kemudian beratnya berapa, ukuran diameter bolanya berapa. Ya, dan yang lainnya ini nanti diisi sendiri ya, coba teman-teman. Nah, maksudnya apa di sini? Nah, ini ya. Yang paling terpenting di sini adalah beberapa kelas yang ada, contohnya bola dan supporter, itu dapat kita gunakan kembali pada aplikasi game lain. Ya, contohnya basket. Kemudian selain basket nanti ada baseball misalnya kayak gitu. Ada yang lainnya. Jadi bisa digunakan juga untuk game-game yang lainnya. Jadi tidak perlu memikirkan ulang atribut dan operasi yang ada. Jadi bisa digunakan kembali oleh game-game yang lainnya. Tentunya bisa ada sedikit modifikasi ataupun sama sekali tidak ada modifikasi. Kayak gitu. Karena terenkapsulasi dengan baik menggunakan kelas-kelas tadi, gitu ya. Nah, benefit pakai OOP itu apa keuntungannya? Pemrograman dengan pendekatan secara prosedural itu fokus pada prosedur dengan fungsi sebagai unit dasar atau function tadi ya, sebagai unit dasar. Kita butuh mengetahui bagaimana function bekerja, kemudian setelah itu kita mikir gimana cara merepresentasikan data. Ya, jadi kerjanya double gitu ya. Kalau OP itu fokus pada komponen yang pengguna rasakan, ya gitu ya. Yang kita rasakan sesuai realnya kayak gitu kan ya. Nah, dengan objek sebagai unit dasar, kita akan mengetahui semua objek dengan menaruh semua data dan operasi yang mendeskripsikan ya entitas tersebut. Ya contohnya tadi player. Nah, player itu datanya apa ya? Di nomor punggung, nama dan lain sebagainya. Dia bisa ngapain aja? Bisa lompat, bisa lari, bisa nyundul. Wah, macam-macam seperti itu. Ya, jadi itu kelebihan OOP. Kemudian, nah ini yang lainnya lagi. Di dalam OOP itu diberikan kemudahan dalam merancang software. Jadi perlu teman-teman semua ketahui juga ya. Jadi ketika kita membuat aplikasi itu tidak serta-merta kita langsung coding begitu aja enggak, tapi kita perlu merancang. Ya gitu kan ya. Kita merancang software untuk mempermudah nanti pengimplementasian dari aplikasi itu sendiri seperti apa sih nanti jalannya kayak gitu. Jadi kita desain dulu. Nah, seperti kita berpikir pada area masalah di sini ya, daripada memikirkan byte mesin komputer ya, rancangnya aja susah kok mikirin byte-byte kayak gitu. Ya, byte komputer. Nah, ini lebih repot lagi ya. Nah, kita di sini berurusan dengan konsep dan abstraksi tingkat tinggi tadi. Maksudnya tingkat tinggi itu ya tadi real life problem kayak gitu. Kemudian dalam mendesain mengarahkan kita pada produktivitas yang tinggi dalam pengembangan software kayak gitu ya. Jadi kita lebih produktif dalam problem solvingnya untuk menyelesaikan masalah yang ada ya. Kemudian dalam pemeliharaan juga diberikan kemudahan. Jadi maintenance-nya mudah. Nah, aplikasi dengan pendekatan OOP itu lebih mudah untuk dipahami ya, struktur kode programnya. Selain itu lebih mudah juga untuk melakukan pengujian, kemudian ada istilah debugging, ya, pemeliharaan itu sendiri, deployment, wah macam-macam. Jadi diberikan kemudahan ketika kita pendekatannya OOP. Nah, yang paling penting lagi di sini adalah reusable software ya, bisa digunakan kembali untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya. Jadi kita tidak butuh kembali nulis
function kode program kayak gitu ya. Jadi kita tinggal pakai yang sudah ada saja gitu kan ya. Itu cara paling cepat dan aman dengan menerapkan kode yang sudah ada. Kenapa? Karena kode yang sudah ada tersebut sudah terbukti dan teruji. Kan sudah dilakukan proses pengujian ya. Jadi sudah terbukti bahwa kode programnya work ya, berjalan dengan baik, teruji juga tidak ada masalah dengan kode-kode yang ada. Jadi itulah ya apa istilahnya, pembahasan awal inilah kayak gitu ya. Kenapa kok kita menggunakan pendekatan object oriented programming ini ya, supaya apa? Nah ini benefit ini bisa kita rasakan kayak gitu. Nah pada video selanjutnya saya akan membahas konsep OOP ini lebih dalam ya. Kelas itu apa, objek itu apa, atribut itu apa, kemudian behavior itu apa. Ya, saya akan kupas dengan contoh-contoh yang sekiranya mudah untuk dipahami. Baik, jika misalkan teman-teman semua ada pertanyaan mengenai pembahasan kita kali ini, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar. Baik, seperti itu saja untuk topik kali ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan jika suka video pembahasan ini silahkan bisa like videonya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye bye.